sudah pada makan siang kan? Buat yang belum makan siang, nih, Unyil punya menu makan siang yang pastinya mantap. Ini dia nih, rendang. Ini bukan sembarang rendang loh. Ini dia serendang jengkol. Wih, maknyus. Kerennya lagi, resep rendang asli Minang ini dikemas dalam bentuk instan. Jadi bisa dibawa kapan saja dan kemana saja. Pas banget nih buat bekal hangout sekeluarga. Yuk, Unyil ajak ke tempat produksinya. Jangan kemana-mana ya. Nggak sia-sia deh nyari jengkol sama jamur tiram sampai ke kampung sebelah. Akhirnya dapat juga. Walaupun harus dorong-dorong gerobak kayak gini. Wah, ada Den Unyil tuh. Den Unyil, bawa apaan tuh? Banyak bener. Habis ngeborong nih. Pak Oga, ini Pak Oga. Unyil bawa jengkol sama jamur. Biasa Pak, pesenannya Pak Ipe. Waduh, gaya bener tuh Po Ipe. Buat apaan tuh jengkol sama jamur sebanyak itu? Ini jengkol sama jamur mau dibikin rendang Pak Oga. Rendang jengkol sama rendang jamur. Bercanda aja nih Den Unyil. Dari Pak Oga Orok nih sampai tua begini, yang namanya rendang ya dari daging sapi Den. Mana bisa ini jengkol dibuat rendang? Yang ada juga disemur. Pak Oga, gak percayaan amat sih. Ya udah, Pak Oga ikut aja. Sekalian bantuin bikin rendang Pak jengkolnya. Oga boleh ikut nih Den. Asik. Lokasi pembuatan rendang jengkol dan rendang jamur ini ada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ini dia nih bahan-bahan utamanya. Ada cabai merah dan cabai rawit, bawang putih dan bawang merah, santan, lengkuas, jahe, daun-daunan seperti daun jeruk, daun salam, daun serai, dan daun kunyit. Terakhir pastinya ada jengkol dan jamur segar. Bahan-bahan bumbu yang digunakan murni dari rempah dan bumbu alami, tanpa pengawet sedikit pun. Bahan seperti bawang putih, cabai rawit, jahe, lengkuas, dan santan di blender menjadi satu. Sekarang kita siapkan bahan utamanya. Kita cuci dulu nih jengkol dan jamurnya. Cuci biar bersih dari kotoran dan zat kimia yang masih menempel. Khusus untuk jengkol setelah dicuci harus direndam dan kita rebus setengah matang. Sip deh, ayo lanjut. Potong-potong dulu bagian ujung jamurnya. Jamur yang digunakan menggunakan jenis jamur tiram. Kenapa namanya tiram? Karena tudung jamur ini berbentuk setengah lingkaran seperti cangkang tiram. Jamur tiram merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein yang tinggi loh teman. Juga kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak, dan juga kalori. Wih, banyak banget ya kandungan sehatnya. Ini dia bintang utamanya, jengkol. Geprek dulu si jengkolnya, biar lebih lembut dan meresap bumbu nantinya. Ternyata si jengkol ini banyak manfaatnya loh. Jengkol sangat tinggi kandungan mineralnya, sehingga sangat baik dikonsumsi untuk menghambat terjadinya serangan jantung koroner. Serangan jantung koroner terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah, sehingga aliran darah menuju jantung tidak lancar. Nah, kandungan mineral pada jengkol inilah yang membuat pembuluh darah kita tidak mengalami penyempitan. Wih, mantap kan? Waduh, ini jengkol apa batu ya? Digepreknya keras bener sih. Susah bener dari tadi nggak kelar-kelar. Unyil mana lagi nih? Wah, hampir aja kena muka Unyil. Ini pasti gara-gara Pak Oga nih. Pak Oga, kok jengkolnya dilempar ke Unyil sih? Pak Oga marah ya sama Unyil? Enggak Den, ini jengkol keras-keras bener sih. Lagi Pak Oga geprekin satu-satu, malah pada loncat. Ya kena Den Unyil jadinya. Ya ampun Pak Oga, yang digeprekin tuh bukan jengkol-jengkol yang kayak gini Pak. Ini sih jengkol mentah. Sampai Pak Oga tumbuh rambut juga gak bakalan gepeng itu jengkolnya. Oh gitu ya Den. Lagian Den Unyil nggak bilang sih. Pak Oga kan nggak tahu Den. Ya udah, sekarang kita ke dapur aja. Ambil jengkol yang sudah direbus.
Pertama, air santan kelapa dimasukkan ke dalam kuali. Kemudian minyak sayur. Tambahkan bumbu yang sudah di blender tadi, irisan bawang merah, dan juga cabai merah yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata. Kemudian tambahkan garam dan bahan daun-daunan seperti daun jeruk, daun salam, daun serai, dan daun kunyit. Aduk-aduk hingga adonan ini mengental menjadi bumbu rendang setengah matang. Aduk hingga kurang lebih 3 jam. Dan beginilah bumbu yang sudah setengah matang. Wanginya sudah menggugah selera unyil nih. Kalau bumbu sudah mengental seperti ini, masukkan deh bahan utamanya. Sekarang kita masak jengkol dulu ya. Kemudian aduk hingga semua jengkol terlumuri oleh bumbu rendang. Sekali masak paling sedikit jengkol yang digunakan sebanyak 10 kg. Kalau sudah dikemas nanti akan menjadi 60 pieces lebih. Proses memasak jengkol di dalam bumbu rendang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam teman. Jengkol yang masih panas harus langsung dikemas ke dalam plastik khusus ini, kemudian divakum. Harus segera dikemas, khawatir jika didiamkan lama, rendang jengkolnya akan terkontaminasi bakteri. Setelah dikemas, kemudian rendang jengkol akan disterilisasi dengan cara dikukus. Suhu di dalam kukusan ini mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Dijamin deh, bakteri yang masih ada akan langsung mati. Terakhir, tinggal kemas ke dalam kardus deh. Selain rendang jengkol dan rendang jamur, tersedia juga rendang daging. Bagi teman-teman yang penasaran dengan rasanya, bisa mendapatkan rendang instan ini melalui online dan modern market terdekat. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk rendang jengkol dan jamur cukup mengeluarkan uang Rp25.000 saja. Sedangkan untuk rendang daging berharga Rp60.000. Mantep juga nih jengkol. Bisa dibikin rendang. Daging sapi sih lewat. Makan lagi Kak, makan lagi. Sikat. Apaan nih? Kenapa Pak Oga? Gimana Pak? Awalnya sih Enak kan enak sih rendang Den, jengkolnya? tapi ujung-ujungnya Pak Oga malah makan lengkuas ini nih. Jadi pahit. Dasar Pak Oga. Makanya Pak, kalau makan tuh pelan-pelan. Masa Pak Oga nggak bisa bedain jengkol sama lengkoas sih?